Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta dari Universitas Terbuka, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini berasal dari paparan tugas dan berfokus pada bagaimana ruang kota mengalami perubahan fungsi. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Kota berkembang melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan cenderung menambah kapasitas, sementara transformasi mengubah fungsi ruang secara terus-menerus. Transformasi menurut Doxiadis terjadi melalui 4 tahap: penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Setiap tahap menunjukkan perubahan fungsi yang semakin kuat terhadap ruang kota. Permasalahan muncul ketika transformasi berjalan tanpa mengikuti rencana tata ruang. Ketidaksesuaian ini menyebabkan konflik ruang antara masyarakat dan pemerintah. Dampaknya bisa meluas, dari sosial, ekonomi, budaya, sampai ekologi. Struktur kota berubah dan tekanan terhadap infrastruktur meningkat, terutama di wilayah padat penduduk. Karena itu, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan ruang agar penggunaan lahan lebih efisien dan manfaat sosial yang dihasilkan bisa optimal untuk masyarakat. Identifikasi guna lahan membantu memahami pola transformasi yang terjadi. Kita bisa melihat bagaimana kegiatan masyarakat berkembang dan berpengaruh pada fungsi ruang. Guna lahan adalah fungsi dominan suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas yang memanfaatkan ruang tersebut. Pemahaman keduanya penting dalam analisis tata ruang. Di perkotaan, penggunaan lahan umumnya terdiri dari perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran. Tiap jenis memiliki karakter dan kegiatan yang berbeda. Tidak semua bagian kota memiliki fungsi lahan yang sama. Itu sebabnya identifikasi karakteristik setiap wilayah penting untuk memahami dinamika ruang secara lebih detail. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman karakteristik dan variasi kegiatan yang ada di ruang kota. Sasarannya adalah mengidentifikasi karakteristik guna lahan, variasi kegiatan di dalamnya, dan kegiatan yang berkembang. Ketiganya menjadi dasar analisis transformasi kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan hasil survei yang bisa digunakan pada tahap perencanaan. Laporan ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan tata ruang. Survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Meskipun paparan tidak menyebutkan detail wilayah pengembangan, pembagian ini penting untuk melihat variasi ruang. Untuk waktu pelaksanaan, kegiatan survei berlangsung selama 1 semester, dengan waktu yang cukup panjang. Survei ini diharapkan mampu menangkap berbagai dinamika penggunaan lahan. Untuk tahap persiapan meliputi perumusan masalah, kebutuhan data, dan penentuan populasi serta sampel. Tahap ini penting agar survei lebih terarah dan efektif. Pada tahap survei, perangkat disusun, area target ditentukan, dan pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika survei, terutama terkait interaksi dengan masyarakat. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian diolah, ditampilkan dalam bentuk visual, dan diinterpretasikan. Tahap ini membantu memahami kondisi ruang dan kegiatan secara lebih jelas. Pada diagram ini menunjukkan jumlah data penduduk per kecamatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Kecamatan seperti Babakan Ciparai dan Bandung Kulon sangat padat, yang menandakan tingginya tekanan pembangunan dan potensi transformasi lahan. Kesimpulannya, identifikasi guna lahan membantu memahami bagaimana ruang kota berubah. Dengan memahami karakteristik dan kegiatan di dalamnya,
perencana kota dapat dilakukan secara lebih tepat dan responsif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.